Selamat siang, Om Swastiastu, sahabat KPPAD Provinsi Bali dan juga sekaligus sahabat keluarga Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Hari ini kami dari KPPAD TV akan membuat sebuah video yang membahas topik yaitu terkait dengan pemenuhan hak anak, yaitu khususnya hak partisipasi anak dalam rangka Hari Pendidikan Nasional yang tanggal 2 Mei 2022 ini. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang khusus perwakilan dari anak-anak kita, yaitu khususnya dari pengurus Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Sesuai dengan topik tadi yaitu tentang hak partisipasi anak yang terkait dengan Hari Pendidikan, kita akan membahas bagaimana anak-anak di zaman milenial ini dengan kondisi pendidikan yang sempat vakum, boleh dibilang yang sangat-sangat tidak diharapkan gitu awalnya, tapi menjadi menarik, yaitu pembelajaran secara online, kemudian sekarang sudah melalui PTM. Kita akan juga bahas dalam kesempatan ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu, perkenalkan namanya adik siapa, kemudian setelah itu kita akan bertanya lebih lanjut terkait dengan partisipasi anak dalam kaitan dengan pendidikan. Silakan. Terima kasih Bapak. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Igede Janitra Kadwinata atau bisa dipanggil dengan Janitra. Jadi saya dipercayai sebagai Ketua Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Jadi sampai 2023 masa jabatan saya di Forum Anak ini. Ya, ini menarik. Adik Janita gitu. Jadi kita akan membahas tentang pendidikan ya. Ya, Bapak. Karena gimana pun juga pendidikan adalah salah satu hak anak yang fundamental. Benar. Yang harus dipenuhi dan menjadi kewajiban kita semua. Nah, bagaimana pendapat adik dari secara umum anak-anak, mewakili anak-anak, termasuk dari sikap Forum Anak Daerah Provinsi Bali terkait dengan pendidikan yang selama ini terpaksa harus dilakukan secara online, kemudian berubah melakukan PTM 50%, kemudian berubah lagi PTM 100%, berubah lagi online. Nah, ini bagaimana sikap adik, kemudian bagaimana pendapat? Kalau dari Forum Anak sendiri, teman-teman udah diskusi yang paling alot banget ini. Wah, ini kalau tentang pendidikan yang PTM, daring dan sebagainya, kalau pro kontra banyak. Betul. Tapi yang mayoritas teman-teman SMP SMA mayoritas pengennya tatap muka langsung. Cuma ketika penentuan gimana sih mekanisme, gimana Betul. sih SOP itu teman-teman dari anak-anak masih sangat kurang untuk dilibatkan. Jadi kalau harapan dari teman-teman sebenarnya ketika penentuan bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka, bagaimana mekanisme teman-teman untuk berkegiatan di sekolah itu dilibatkan juga. Misalnya di pelajaran selama masa daring ini, teman-teman kan pengennya ngakses buku di perpustakaan. Betul. Karena sekolah tutup, teman-teman nggak bisa, Betul. tapi nggak difasilitasi, diarahkan kemana. Itu yang mungkin perlu dipertanyakan sama teman-teman. Setelah ini sekarang udah mulai normal lagi, tetapi ada beberapa teman-teman yang keluarganya masih ada yang positif COVID. Ternyata ada beberapa yang belum difasilitasi yang untuk daring, dianggap izin, dianggap sakit, libur, jadi mereka ketinggalan pelajaran lagi. Wah. Nah, yang kayak gitu, teman-teman pengennya sih kayak, ayo coba ajak kami buat dilibatkan buat nentuin SOP mekanismenya gimana gitu, Bapak. Wah, ini menarik ini. Ternyata anak-anak kita sudah aktif ya untuk berpartisipasi, menyampaikan haknya adalah salah satu hak untuk berpendapat, hak untuk terlibat dalam perencanaan, kemudian pembuatan sistem, bahkan pelaksanaan juga. Sehingga sekaligus untuk pengawasan. Ya tentunya KPPAD Provinsi Bali mendukung dan mengapresiasi ini langkah-langkah yang sudah dilakukan. Nah, tentunya kita berharap ke depan kalau itu mengalami hambatan, kira-kira dari Forum Anak Daerah Bali yang sebagai representasi anak-anak yang ada di seluruh Bali ini yang ikut memperjuangkan pemenuhan hak anak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang lainnya gitu, kira-kira langkah-langkah untuk mengkonkretkan itu supaya bisa mendapatkan perhatian dan tindak lanjut bahkan ikut dilibatkan, itu bagaimana adik? Kalau teman-teman khusus di bidang pendidikan ya Pak ya, kita kan punya ibaratnya ambasador kita namanya duta Betul, anak. Di duta sana anak. juga kita mengkhusus ada duta anak pendidikan. Fokus utamanya tentu salah satunya adalah PTM dan pelajaran daring ini. Itu yang kita maksimalkan. Lalu maksimalkan dengan cara seperti apa? Teman-teman itu buat semacam namanya suara anak, Pak. Suara anak itu kita audiensikan ke bapak-bapak yang memang punya kepentingan di sana, punya kesempatan di sana.
Memang kita secara ranah, memang kita belum bisa sampai membentuk aturannya, benar kan? Akan tetapi untuk bersuara, untuk menyampaikan aspirasi, siapapun boleh, termasuk kita dari anak-anak. Oleh karena itu, bentuklah kita suara anak yang pada intinya adalah mewakili representasi dari anak-anak tadi, kayak gimana mereka ingin dilibatkan, bagaimana mereka menginginkan SOP yang baik untuk kegiatan PTM mereka. Jadi kita punya suara anak, kita punya duta anak, kita sampaikan ke yang memang bisa membuat aturan itu. Nah, ini menarik, suara anak. Suara anak ini kan harus disuarakan. Benar, apakah cukup dengan disuarakan saja atau dituangkan di dalam sebuah istilahnya seperti deklarasi atau komitmen yang pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kepada pihak sekolah atau komite atau keluarga sekolah lainnya, supaya mau mendengar pendapat anak dan suara anak ini, kemudian mau membahasnya dan mau menindaklanjuti secara konkret. Nah, itu apakah sudah ada bentuk secara tertulis juga yang dituangkan seperti itu suara anaknya? Kalau untuk suara anak sampai saat ini masih berupa deklarasi dari anak-anak kepada pemerintah khususnya, Bapak. Pemerintah, betul. Kalau untuk bagaimana pengimplementasiannya sampai saat ini belum ada kita mekanisme pasti. Kita masih menyerahkan apa yang kita buat sebagai suara anak itu. Akan tetapi untuk penindaklanjutannya kita kembalikan ke bapak-bapak yang memang punya pemegang kebijakan begitu. Benar, Bapak. Nah, ini menarik. Jadi harus ada monitoring. Jadi seperti sebagaimana layaknya KPPAD Provinsi Bali, kalau membahas suatu permasalahan atau kita mengadvokasi, kemudian melakukan pemantauan, itu nggak cukup dengan kita kunjungan, kemudian setelah itu kita buat rekomendasi, kemudian kita serahkan. Kalau tidak kita monitoring, itu kadang-kadang bisa terabaikan. Nah, ini pentingnya juga monitoring. Jadi kita sharing, jadi adik-adik juga perlu monitoring, kemudian perlu ada langkah-langkah berikutnya. Misalnya kurang mendapatkan perhatian, apa langkah berikutnya. Yang penting adik-adik tidak ikut demo kan. Jadi kita demo melalui secara akademis atau secara intelek, yaitu yang lebih humanis, sopan, santun, dan bermartabat. Nah, kira-kira gimana kalau bisa tidak mendapatkan perhatian? Apa langkah-langkahnya adik-adik? Kalau tidak mendapat perhatian, kalau versi kita yang membuat sebisanya kita. Betul. Kita berkegiatan, misalnya contoh tentang bidang pendidikan tadi ya Pak. Kalau kita tentang PTM yang memang belum bisa difasilitasi pas masa pandemi, kita buat acara yang memang tentang pendidikan juga. Kita buat apa kayak tadi contohnya tentang perpustakaan, kita buat semacam seminar bedah buku yang kayak seperti itu Bapak. Betul. Jadi teman-teman nggak bisa ngakses buku ke perpustakaan, kita pikirkan caranya gimana. Ya udah kita cari buku yang menarik, kita bedah sama-sama. Paling tidak untuk internal juga ada, untuk yang bahkan terakhir kita buat seminar nasional tentang gimana sih menyuarakan suara anak di tengah pandemi yang kayak gitu. Tentang pendidikan khususnya bedah buku, tentang kesehatan kita buat waktu ini tentang bagaimana prokes yang baik untuk anak-anak ketika sekolah. Gimana kalau dulu kan belum masih online, kita pengennya kan offline, terus kita ajukan, Pak kita bisa kok offline, terus gimana caranya kita, ini prokes yang kita tawarkan untuk anak-anak. Jadi kita praktekkan langsung, kita buat semacam ini versi kita. Ayo kalau bisa dipakai, ayo ini bisa dipakai gitu Pak. Kita buat kegiatannya. Menarik. Nah, ini semakin menarik, tapi kalau kita kaitkan dengan Hari Pendidikan kita, Hari Pendidikan Nasional kita yang sudah dekat ini. Nah, adik kan masih ingat, kira-kira masih mengenal nggak siapa sebenarnya bapak bangsa pendidikan kita? Ki Hajar, Bapak. Oh, Ki Hajar, bukan dihajar kan? Bukan dihajar. Bukan, tapi ini Ki Hajar, Ki Hajar Dewantara. Nah, kira-kira yang adik pahami prinsip-prinsip pendidikan kalau pernah membaca buku biografi atau buku tentang pendidikan yang terkait dengan cita-cita visi misi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kira-kira menurut adik apakah implementasi dari visi misi kemudian prinsip pendidikan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara sudah berjalan atau masih relevan atau bagaimana ke depannya? Kalau menurut saya pribadi ya, bukan pandangan hukum anak teman-teman. Kalau pribadi saya tentang bagaimana pendidikan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, terutama tentang yang terkenal itu kan Tut Wuri Handayani. Betul. Itu Ingarso Sungdurudu, Madio, Tut Wuri Handayani. Nah, ini kita kembali diingatkan. Nah, itu coba dijelaskan pendapatnya, Adik. Kalau dari ketiga hal itu, bagaimana yang di belakang, di tengah, dan di depan. Pada prinsipnya itu kan sebenarnya kembali ke lingkungan pada intinya Pak. Yang saya pribadi, untuk yang di belakang dan di tengah memang sudah banyak yang baik. Akan tetapi yang di depan yang memberi contoh itu seringkali contoh-contoh yang kurang baik kita dapat. Kita buka-bukaan saja mulai. Kalau misalnya di sekolah ada tulisan dilarang merokok. Ternyata di sampingnya bapak gurunya merokok. Ini menarik. Yang di depan yang sebagai contoh tuh kita perlu
mungkin memang belum udah ada aturannya. Ayo kita maksimalkan biar Betul. kita sama-sama. Itu kepandangan pribadi Betul, saya, Pak. betul. Terima kasih. Menarik. Saya sangat setuju tentang prinsip pendidikan dari Ki Haji Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun kerso, tut uri handayani. Jadi yang di belakang ini sudah berlaku, sudah banyak diimplementasikan. Mendorong, Yang di ya. depannya ini, Ya. yang sukanya mendorong-mendorong kayak demo gitu. Tapi menjadi teladan ini memang susah ya. Jadi ini harus dimulai. Jadi nggak boleh kita mengkritisi tapi tidak ada yang mulai. Jadi mungkin dari forum anak daerah bisa memulai ini menjadi teladan dulu untuk adik-adiknya, untuk keluarga forum anak daerah, mungkin untuk anak-anak di sekolah. Setiap sekolah kan ada duta-duta. Nah inilah menjadi teladan. Biasanya ini kebanyakan terjadi, orang tua itu juga akan malu kalau ditunjukkan contohnya. Tapi kalau cuma dijadi keteladan itu beda. Menjadi teladan itu beda juga. Jadi kadang-kadang kan orang lebih suka menjadi memberi teladan atau menjadi teladan daripada memberi teladan. Memberi teladan harus dari diri sendiri. Kadang-kadang menjadi teladan kita bisa memberi perintah gitu. Nah ini yang harus dimulai. Nah kira-kira langkah-langkah apa yang adik-adik ingin lakukan ke depan dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional, terutama untuk implementasi dari ing ngarso tolodo ini untuk bisa lebih memasyarakat, tersosialisasikan, bahkan terimplementasikan. Khususnya kita punya orang tua, mulai dari orang tua di keluarga, kemudian orang tua di masyarakat, orang tua di pendidikan mulai kepala sekolah, pimpinan, kemudian guru-guru, dan termasuk orang tua kita dan di pemerintah. Bagaimana sikap atau mungkin langkah-langkah adik-adik dari forum anak daerah? Kalau forum anak, kembali ranahnya adalah kita adalah anak-anak. Betul. Tuh, bener kan, Pak? Kalau langkah kita, paling tidak kita bisa menjadi orang yang menjadi teladan untuk anak-anak yang lain. Betul, betul. Kalau misalnya kita memaksa pejabat untuk mengikuti suara kita, mungkin bisa, tapi akan sangat sulit. Betul. Makanya kita nggak usah jauh-jauh. Kita pengennya, ayo mulai dari forum anak dulu. Betul. Sebisa mungkin forum anak jadi teladan. Paling tidak kita bisa menjadi orang yang baik. Tapi faktanya memang teman-teman forum anak itu sudah, setidaknya saya berani bilang anak-anak forum anak itu baik-baik semua bisa gitu. lah gitu. Betul. Ada yang bahkan mau kuliah ke luar negeri. Betul. Ada yang bahkan sudah sukses di pekerjaannya. Ada yang memang benar-benar bisa menjadi teladan. Setidaknya juara kelas, Pak, bisalah saya jamin gitulah. Menarik. Itu setidaknya kita bisa jadi contoh untuk teman-teman yang lain. Itu dulu untuk yang bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan, bagaimana masyarakat. Kita hanya bisa menyarankan, ayo Bapak, kalau memang sudah ada aturan kita ikuti aturannya. Nggak merokok ya udah jangan merokok. Paling tidak jangan merokok di depan orang-orang lain ya, depan anak-anak itulah. Kalau bisa tidak merokok. Kalau bisa tidak lebih bagus Betul, lagi betul. gitu. Benar ini menarik. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat kepada anak-anak forum anak daerah Provinsi Bali khususnya dan anak-anak semua. Jadi dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2022 ini, terakhir ini sebelum kita tutup, kita ingin melihat langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan oleh forum anak daerah atau bersama anak-anak daerah lain dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2022 ini. Apa bentuknya mungkin? Bentuk peringatan Hari Pendidikan yang akan kita buat kembali tentang bagaimana pendidikan itu bukan hanya mendengar tapi mempraktekkan. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu kita rencananya di bulan Mei kita akan buat semacam wadah teman-teman untuk bersuara lagi. Mereka sudah belajar di sekolah, mereka sudah punya kecerdasan dari pendidikan secara formal. Ayo kita tuangkan, kita berikan wadah untuk mereka menyampaikan apa yang benar-benar teman-teman dapatkan dari sekolah. Teman-teman belajar puisi di sekolah, datang ke sini, ayo kita praktekkan puisi. Kadang-kadang kan teman-teman belajar di sekolah, tempat prakteknya dikit. Ayo kita kasih wadah buat praktek. Kita pengennya kalau di Kemendikbud ada namanya Merdeka Belajar. Ayo kita praktekkan Merdeka Belajar yang sejati, bukan hanya menerima pendidikan tapi juga mempraktekkan hasil dari pendidikan itu. Gitu. Menarik. Kira-kira ini semakin menarik tapi waktu yang membatasi. Kira-kira apa closing statement yang ingin adik sampaikan sebagai perwakilan anak-anak sekaligus juga perwakilan dari pengurus Forum Anak Daerah Bali dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional dan sekaligus untuk anak-anak kita semua. Baik, terima kasih. Mungkin untuk terakhir, karena ini kan ranahnya juga bukan hanya ke anak-anak, ini keharapan saya juga buat untuk masyarakat. Kita mengenal Merdeka Belajar. Oleh karena itu saya berharap, ayo benar-benar menjadikan belajar itu sebagai suatu yang merdeka. Belajar itu yang benar-benar belajar, mulai dari ditanamkan, mulai dari dipraktekkan, hingga bahkan diimplementasikan secara nyata.
Saya berharap mungkin Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian benar-benar dapat memerdekakan pendidikan, memerdekakan anak-anak dalam hal belajar, dalam hal pendidikan. Mulai dari sekarang, jangan nunggu tanggal 2 Mei, ayo dari sekarang siapapun yang menonton, kita benar-benar merdekakan belajar. Berikan kesempatan sepenuhnya kepada siapapun, kepada anak-anak untuk mengenyam pendidikan dan belajar. Gitu. Wah, mantap ini. Jadi seluruh sahabat KPPAD Provinsi Bali, termasuk Forum Anak Daerah Provinsi Bali, kami dari KPPAD TV tentunya sangat berbahagia dan berbangga hari ini bisa berdiskusi dengan Forum Anak Daerah Provinsi Bali. Jadi prinsipnya bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun ini, tahun 2022 maupun tahun-tahun kedepannya, kita perjuangkan bersama-sama, yaitu merdeka belajar, sekaligus juga merdeka mewujudkan suri teladan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita doakan seluruh anak-anak kita doakan seluruh insan pendidikan nasional, insan pendidikan dimanapun, termasuk mulai dari keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lain, agar ke depan bisa mewujudkan merdeka belajar untuk memerdekakan pendidikan kita, sehingga masa depan anak-anak kita dan bangsa kita menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih, kita tutup dengan Pramosanti. Om Santi, 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 Om.